Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan tewasnya satu keluarga di perumahan Kalideres di Jakarta Barat. Ada banyak yang berkomentar di channel YouTube ini bahwa bahwa kelaparan itu adalah salah satu hal yang sangat tidak masuk akal katanya. Aku setuju juga untuk bagian itu. Terus juga ada yang bilang, jangan gitu dong Anjas, karena sekarang itu banyak orang punya rumah gede atau punya sesuatu hal yang terlihat wow bagi masyarakat umum, tapi ternyata dia ini memiliki masalah ekonomi. Aku juga melihat sisi ini menarik untuk dibahas. Misalnya gini, apakah ini adalah murni pembunuhan berencana, ataukah karena ada melaparkan diri dengan alasan karena mengikuti ajaran ekstrim atau sekte tertentu? Ini adalah possibility-nya. Tetapi untuk kalian tahu, aku bisa menilai bahwa yang disampaikan data-data dari penyidik dari Polda ya, kalau nggak salah, dari kepolisian di Jakarta Barat ini, yang tidak disampaikan ke media massa secara utuhnya. Karena yang kita dapatkan cuman keterangan secara superficial aja. Misalnya ada ditemukan kayak kapur barus, terus usia kematiannya kurang lebih adalah sekitar 3 minggu, itu kan hal-hal yang sifatnya superficial. Nah, dari sini aku juga mencium aroma bahwa penyidik pun ada kecurigaan ini adalah pembunuhan berencana. Karena yang diumumkan, yang disampaikan itu adalah bagian-bagian tertentu aja. Karena kalau diumumkan semuanya hasil otopsi A sampai Z, takutnya jika ini adalah pembunuhan berencana, nanti malah ketahuan sama si para pelakunya, nanti malah bisa menjadikan framing-framing berikutnya lagi. Tetapi gini, kita bahas bagian yang pertama mengenai adalah kelaparan. Logikanya kita pakai logika dulu teman-teman bareng-bareng ya. Aku hargai apapun komentar kalian karena itu adalah salah satu seni kita ya dalam menganalisa atau membahas sebuah kasus yang masih belum terpecahkan. Kalau kelaparan, bagi kalian yang percaya dengan kelaparan karena masalah ekonomi, terlepas dia dikategorikan dari wali kota Jakarta Barat atau keluarganya cukup orang mampu, minimal adalah menengah, yang percaya dengan kelaparan, logikanya gini teman-teman, pinjaman online sekarang itu banyak banget, cukup dengan sertifikat tanah atau dengan barang yang kita miliki, dalam hitungan jam itu juga bisa cair loh sekarang. Pinjaman online yang abal-abal kan banyak juga yang seperti itu kan. Nah, kalian lihat aja, ini rumahnya milik siapa? Menurut aku ini adalah milik dari keluarga yang meninggal tersebut ya. Kalau memang dia kelaparan, sudah kan kalau orang tidak bisa makan, kelaparan itu kan butuh dalam secara biologi itu butuh beberapa hari ya untuk sampai benar-benar meninggal dunia. Itu kurang lebih adalah semingguan atau 10 harian. Kalau orang nggak makan baru bisa meninggal dunia. Tetapi beda sama minum. Kalau minum dalam hitungan mungkin hanya 24 jam atau 2 hari, 3 hari biasanya sudah akan bisa langsung dehidrasi dan meninggal dunia. Kan kelaparan itu bukanlah sebuah penyakit yang kayak kena penyakit apa, langsung immediately meninggalkan, tidak seperti itu. Nah, menurut aku, kenapa kelaparan ini adalah kelaparan yang disengaja adalah sangat kecil sekali kemungkinan dengan fakta-fakta yang disebutkan tadi. Jadi, itu adalah alasanku. Kemudian adalah mengenai sesuatu hal yang sifatnya adalah keyakinan, kepercayaan. Kita ketahui dari penyidik juga menyita ada kayak buku-buku, terus juga ada video-video, dan ini belum dikasih tahu ke media massa sebenarnya isi bukunya apa, isi videonya apa. Karena biasanya kan bagaimana seseorang itu melakukan ritual keyakinan dia, pastikan ada dari ya media tadi, bisa tulisan ataupun juga video. Ini juga belum disampaikan ke media massa. Apakah video-video tersebut akan mengarah ke sana? Karena kalau aku lihat dari sejumlah pakar di bidang kriminal kan ada indikasi mereka sengaja melaparkan diri. Tetapi kan ada juga dari kriminolog yang lainnya mengatakan bisa aja motifnya adalah gabungan antara pembunuhan dan juga bunuh diri. Tetapi kalau ini benar-benar kayak plot twist, justru ini adalah pembunuhan berencana, luar biasa banget ya. Pelakunya ini benar-benar well prepared, knowledgeable banget tentang bagaimana mengecoh penyidik dan juga masyarakat tentang hal tersebut. Aku melihat bahwa dengan penyidik tidak begitu terbuka secara utuh ya, karena itu adalah bagian proses penyidikan, hal yang wajar, itu karena ada indikasi sangat kuat, ini adalah masih ada indikasi cukup tinggi adalah pembunuhan berencana. Kalau aku lihat dari persentasenya, dari berbagai media massa, yang paling tinggi, yang pertama, persentase tertinggi motifnya adalah pembunuhan berencana. Yang kedua adalah kombinasi motif antara bunuh diri dan juga pembunuhan berencana. Yang ketiga,
tentang masalah keyakinan yang ekstrim tersebut. Menurut aku 3 motif ini adalah yang cukup tinggi possibility-nya, tentunya dengan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini adalah bagian-bagian yang untuk menentukan nanti apa sebenarnya fakta dan juga motif di sini. Kalau mengenai baru 5 hari warga cium baunya, ini adalah keterangan dari warga sekitar, padahal meninggalnya menurut penyidik itu sekitar 3 minggu. Apa yang terjadi? Kalau secara physicals yang di environment-nya aku lihat, kan memang rumahnya tertutup ya teman-teman. Jadi nggak bisa, angin tuh nggak akan keluar, jadi cukup menghambat untuk bau-bau nggak sedap keluar. Padahal sudah 3 minggu kurang lebih, tetapi baru 5 hari warga sekitar sebelumnya itu mencium. Artinya 25 harian kurang lebih warga tidak mencium aroma yang nggak sedap. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kapur barus, itu kan bisa menyerap bau-bau nggak sedap. Ketiga juga dengan bedak-bedak, memberikan wangi, mungkin menutupi luka-luka, bisa seperti itu. Dan kalau ini adalah bagian dari ritual, aku tidak mau bermaksud menghubungkan dengan agama tertentu, tetapi yang kita ngomongin adalah possibility ketiga menurut aku yang cukup tinggi juga mengenai keyakinan ekstrim seseorang. Keluarga mengatakan bahwa nanti keempat korban ini akan segera dikremasi pada saat sudah diizinkan dari penyidik, karena belum dikremasikan takutnya nanti ada butuh lagi data-data otopsi lagi. Kalau sudah dikremasi artinya sudah tidak ada lagi data atau petunjuk emas di sana. Di Thailand kita itu percaya memang dengan kayak nirvana atau reinkarnasi. Banyaklah penjelasan lebih detailnya, tetapi secara singkat adalah sebagian teman-temanku di Thailand itu yang beragama Hindu ya, mereka tuh percaya ada yang namanya nirvana. Nirvana itu berbeda dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu tergantung perbuatan amal baik kita, pada saat kita meninggal, kita akan dilahirkan. Bisa itu menjadi tumbuhan, hewan, manusia, atau apapun. Tetapi nirvana itu adalah kondisi di mana kita pada saat meninggal dunia, kita tidak akan melewati reinkarnasi lagi. Kita akan langsung menuju ke nikmatnya kayak surga begitulah. Itu adalah kepercayaan bagi sebagian orang Hindu. Aku juga tahu Hindu di Thailand dengan di Bali juga berbeda. Aku juga sempat ngobrol dengan teman-temanku di sana. Well, the point is, it's not about like that. Tetapi kita mau coba ngelihat bahwa memang ada kepercayaan orang-orang yang merasa dia akan mencapai level tertinggi ketaatan pada saat dia melakukan ritual-ritual tertentu. Apakah ini bagian dari situ? Harusnya ini bisa menjadi petunjuk adalah dengan data-data DNA. Nah, data DNA juga belum ditunjukkan dari penyidik karena memang butuh waktu yang cukup lama untuk mengekstrak data-data DNA. Misalnya seperti apa? Misalnya kayak ada temuan bekas plastik makan. Itu kan pasti ada mungkin sentuhan tangan, ada keringat. DNA itu bisa diambil dari bagian tubuh manusia atau cairan itu juga bisa, teman-teman. Jadi kita lihat terus juga sidik jari di sana. Dari DNA, dari sidik jari, apakah ada orang kelima di sana? Kalau ada orang kelima, dicek dulu kan ada typical DNA. Misalnya DNA-nya ada orang, kan kita ketahui orang yang terakhir kali masuk ke sana adalah petugas yang ngecek jentik nyamuk kan ya, atau petugas PLN yang mencabut listriknya. Nah, kalau memang itu dihubungkan, kan bisa dicek kan ya, yang datang mencabut PLN tersebut siapa ya, dicek aja, oh DNA-nya sama, ya sudah disilang aja, berarti dia alibinya datang sana karena make sense, karena mencabut tersebut, jadi bukan lagi bisa dihilangkan kecurigaan ke orang tersebut. Kemudian kalau ada yang DNA atau sidik jari orang lain lagi diketahui usia sidik jarinya berapa tahun, berapa lama, terus juga tipikal DNA-nya apakah ini DNA yang mereka akan melakukan profiling. Tim penyidik akan lebih tahu bagaimana secara detailnya. Dan itu adalah data-data yang masih belum kita ketahui. Terus juga ada mengenai WhatsApp. Kita sudah lihat ini adalah WhatsApp yang disampaikan oleh Pak RT. Kata-katanya tunggakan PLN, mohon segera dilunaskan ya, takutnya kontaknya diputus, mohon dikabarin lagi ya. Terus si Dian, anak dari yang ada di keluarga ini, yang meninggal dunia, ya Om, maaf ya jadi ngerepotin, nanti aku kabarin lagi, terima kasih. Pada saat Dian mengatakan, maaf ya jadi ngerepotin, nanti aku kabarin lagi. Ini tipikal orang yang masih punya etika ya. Kadang kan kalau orang ditegur seperti itu, kadangnya ada sih sebagian orang yang nggak punya etika, menurut akan bilang, ngapain sih kamu ikut campur? Ya biarin dong, itu kan urusanku, mau dicabut atau enggak. Itu biasanya tipikal orang yang seperti itu yang nggak punya etika. Tetapi dengan Dian, dia masih punya unggah-ungguh atau etika yang baik, moral yang baik, secara umum ya dari kata-kata ini.
dia termasuk orang yang baik. Makanya kalau dia adalah motifnya gabungan antara pembunuhan dengan bunuh diri, apakah bisa ke situ juga? Masa sih dia tega menghabisi orang tuanya? Nah, ini juga masih menjadi teka-teki. Lanjutkan lagi, di 3 ini adalah chatnya mulainya itu dari 31 Agustus sampai terakhir itu di 9 September. Dan 8 September dan 5 September ada diingatkan lagi mengenai listrik ini oleh ketua RT-nya. Dan akhirnya di 9 September ditanya lagi sama RT dan tidak ada jawaban lagi. Berarti kalau 9 September, September, Oktober, kayak 9 September tuh Oktober, November, ini bulan November kan? Kayaknya meninggalnya di bulan Oktober ya, kalau 3 minggu ditarik sebelumnya. Let's say anggap aja ditemukan sekitar tanggal berapa sih kemarin tuh? Tanggal 5 atau sekian lah ya. Minggu-minggu pertama di bulan ini, ya artinya meninggalnya tuh kira-kira di akhir September atau minggu pertama di bulan Oktober. Kalau hitung-hitungan dari secara kasar data ilmiah dari otopsi tersebut. Oke, nah bedak bayi, kapur barus, buku, dan video tentang aliran tertentu ini adalah menjadi petunjuk-petunjuk emas yang bisa merujuk ke penyebabnya apa. Tetapi yang paling petunjuk emas itu adalah istilah dalam dunia otopsi ya sebenarnya teman-teman ya. Untuk melihat bahwa itu adalah A1, yaitu adalah dari DNA sih. Jadi harus dicek adalah data ilmiah dari DNA tersebut atau sidik jari. Dari situ baru bisa dibuka penyidikannya kemana saja. Mudah-mudahan dengan hari ini juga aku lihat di berita bahwa dilakukan pengecekan suhu di rumah tersebut karena untuk melihat, untuk mencari tahu mengenai usia kematian dari, karena kan kalau otopsi itu kan yang paling utama dicari adalah waktu kematian dan juga penyebabnya. Nah, waktu kematian dengan kondisi tubuh seperti itu ya harus dicocokkan dengan suhunya. Semakin lembab, artinya pembusukannya semakin cepat. Kalau semakin kering, artinya semakin lama pembusukan. Jadi itu adalah salah satu faktor untuk menentukan waktu kematian dari keempat korban tersebut. Masih penuh dengan teka-teki ya. Kita akan terus kawal kasus ini. Kita akan lihat apakah ini pembunuhan berencana ataukah motifnya gabungan pembunuhan dan juga bunuh diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.